والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Mau di ini ada putus-putus ini apa? Qala al-musannifu fi hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kadangnya tuh Pak Ana. Kadangnya. Sik kadangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul hadiyah wal ishruna fi fadilati du'ail jahri wal khafiyah. Suratul A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fadilah orang yang membaca doa, baik itu membaca doa dengan jahar atau dengan khauf. Apa itu jahar? Jahar itu banter. Banter apa itu? Keras. Volumenya ada dinaikkan. Itu khauf, itu apa namanya? Jahar. Nah, ada lagi yang khauf. Khauf itu yang samar. Nah, ternyata doa itu ada dua bagian, Pak. Ada yang jahar. Kalau jahar itu ya segimana imam mengimami kalau lagi salamatan khitanan, nikahan, tahlil atau nanti sholat ba'dal maktubah, imam berdoa wajib dijaharkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din, wajib kedengar oleh makmum. Itu jahar. Itu doa yang dianjurkan, yang diperintah oleh Allah, yang diperintah oleh Rasulullah. Jangan ini jadi imam ngedoanya khauf, ngedoanya sama. Kita berdoa masing-masing aja deh ya. Gua doa, lu doa. Gini, itu mah ngelamun itu mah. Jadi ada tadarru, apa namanya? Ada jahar. Ada harus terdengar. Nah, ada lagi khafi. Khafi ini khusus kalau kita lagi tadarru, lagi DP-DP, lagi bermunajat dengan Allah di tengah malam, sesudah sholat tahajud, sholat qada hajat di tengah malam baru. Ya Allah, minta dulu bahasa kita, bahasa kalau bisa kita dengan bahasa Arab. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana. Ya Allah, hasilkan maksud saya. Gitu. Nah, itu namanya khauf. Jangan sebaliknya. Kalau Bapak jadi imam, dia bangsanya dia tidak disuarakan, tapi di tengah malam dia teriak-teriak sendiri. Ya Allah, butuh duit, misalkan di tengah malam. Nah, ini salah tafsir. Nah, maka kata ulama ada bangsa jahar dan ada doa bangsa khauf. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoa kamu semua kepada siapa? Rabbakum, kepada pangeran sira kabeh, kepada pangeran Tuhan kamu semuanya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Tadarru'a secara DP-DP. Secara tadarru. Nah, kalau kita tafsiran tadarru di sini, Pak, berdoa itu harus mempunyai etika.
Yang pertama harus suci badan kita. Segimana kita hendak melaksanakan sholat. Sholat juga kan harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu juga kalau kita tadarruk kepada Allah, berdoa kepada Allah, sekurang-kurangnya kita dalam keadaan suci, punya wudu, tidak, badan kita tidak kotor, gitu ya. Udah sholat maktubah, sesudah menjalankan sholat 5 waktu, baru berdoa kepada Allah. Itu namanya tadarruk, kata para ulama. Jadi tidak dikatakan seseorang yang dia badannya penuh dengan keringat, tidak punya wudu, di tengah jalan bergorowokan ngedoa ke Allah, Gusti pusing lihat hulu, itu mah bukan ngedoa. Ya itu mah marah-marah, orang gelo cek paparit ya. Wa khufyah, ada lagi doa diperintah wa khufyah dengan samar. Karena ada dalilnya, dawi tadarru'u wa khufyah fa innal ikhfa dalilun alal ikhlas. Karena seseorang yang berdoa secara ikhfa, secara samar, itu menjadikan petunjuk bahwa itu orang menandakan itu orang berdoa secara ikhlas. Kalau samar tuh di tengah malam, bangun jam 2, jam 3, bangun sholat tahajud, sholat qada hajat, minta semua kita sama Allah, kebutuhan kita semuanya diserahkan kepada Allah. Itu namanya khufyah, kita ikhlas, mintanya dengan samar, DP kepada Allah. Nah insya Allah doa kita tuh diijabah kalau di tengah malam. Maka pernah kita bahas, kalau untuk di Indonesia ini, apalagi di kampung Jawa lah, di kampung Jawa di mana sih tidak ada tempat diijabah doa. Nggak ada tempat diijabah doa, khusus di Indonesia nggak ada. Adanya di dunia ini tempat diijabah doa hanya di daerah Makkah dan di Madinah. Salah satunya ya di Maqam Ibrahim. Di Maqam Ibrahim, ketika kita di Maqam Ibrahim berdoa kepada Allah, diijabah oleh Allah sebab tempatnya. Nah, perlu dijelaskan, Maqam Ibrahim itu Pak, makom itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan makbar Nabi Ibrahim, bukan. Disebut Maqam Ibrahim itu lantaran dulu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam hendak merenovasi, ingat, bukan membangun, merenovasi. Sebab ini Mekah dulu sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam ini sudah ada. Ya, karena singkatnya cerita itu di zaman Nabi Allah Nuh. Kita semua tahu riwayatnya Nabi Allah Nuh kan terjadinya bencana luar biasa, banjir bandang seluruh alam dunia. Nah ini Mekah Ka'bah ini tersisa hanya puing-puingnya, diteruskanlah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dibangun. Nah hendak membangun, namanya juga tukang bangunan dulu, nggak ada STG kayak sekarang Pak Parti, nggak ada tangga enak buat ke atas. Dulu nggak ada, bangun dari membuat sendiri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tukangnya Nabi Allah Ibrahim, keneknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah disitulah ketika tinggi Nabi Allah Ibrahim mau tidak sampai untuk terus meninggikan bangunan tersebut, akhirnya membuatlah tangga. Disitulah makom Nabi Allah Ibrahim, tempat intapak tilasnya kaki Nabi Allah Ibrahim ketika merenovasi Ka'bah. Disitulah dinamakan makom Ibrahim. Nah ketika kita berdoa di situ, nah itu diijabah doa kita. Nah itu di seluruh, di Masjidil Haram ada lagi gitu ya. Pindah di Madinah, namanya Raudhah. Ketika kita berdoa di Raudhah, diijabah doa kita. Maka untuk di Indonesia khususnya, umumnya di Indonesia khususnya di kampung Jawa ini nggak ada. Kalau ada kita terdengar berita, tuh di pohon tuh kalau ngedoa di situ diijabah, dia doa haram jadah itu enggak. Ulah didenge, jangan didengar, nggak ada. Nah tapi harus kita garis bawahi. Kalau untuk bertawassul, nah ini memang harus, karena yang namanya tawassul, istighosa, isti'anah itu silakan memberikan kita memohon pertolongan daripada wali-wali Allah supaya disampaikan, supaya doa kita cepat diijabah oleh Allah. Itu namanya istighosa, memohon pertolongan.
Nah, sebab ini dalil daripada istighosah, dalil daripada tawassul itu sudah banyak kita riwayatkan, salah satunya di Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, yang ingin saya bahas pada malam ini yaitu keyakinan. Hendaknya kita meyakini akan doa kita itu diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bukan daripada kekuatan kita. Saya kasih kisah. Dulu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Allah Zakaria alaihi salam dikejar-kejar oleh kelompok-kelompok kafirin yang hendak membunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Di tengah-tengah kejaran itu Nabi Zakaria lari ke tengah hutan, di mana tengah hutan itu Pak pohonnya besar-besar. Nah, Nabi Zakaria alaihi salam dengan dengan mukjizatnya berkata, "Wahai pohon, bukalah, aku ingin melindungi diriku dari kejaran orang kafir." Terbuka itu dengan izin Allah, tapi Nabi Allah Zakaria tidak melibatkan Allah. Buka, dibukalah, terbuka. Nabi Allah Zakaria bersembunyi di balik pohon. Nah, sesudah bersembunyi di dalam pohon, ini tidak ketahuan oleh kaum-kaum kafirin yang hendak membunuh. Tapi ada musibah. Siapa yang memberi tahu itu? Iblis. Kata iblis, "Wahai kaum-kaum, tuh Nabi Zakaria sedang bersembunyi di pohon anu." Dikasih tahu. Akhirnya ditebanglah, diragaji itu pohon, sehingga Nabi Zakaria wafat dalam keadaan tragis, belah dua Pak, diragaji oleh kaum kafirin. Kenapa itu Nabi Zakaria bisa tragis seperti itu? Karena beliau minta kepada dia tidak meminta, tidak bertawasul dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa wa kalamallahu Musa taklima. Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam satu waktu ketibaan balai penyakit yang mana kita katakan kalau zaman sekarang mah sakit gusi, Pak. Sakit gusi. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, saya sakit gusi di belah sini. Saya harus bagaimana?" Kata Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah. Akhirnya dikatakan, kata Allah, "Wahai Musa, ambil daun tuh. Sesudah ambil, remas olehmu, taruh di anggahota di gusimu yang lagi sakit." Ditaruhlah oleh Nabi Musa alaihissalam. Sesudah ditaruh, dengan izin Allah sembuh. Akhirnya berselang lama 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ada lagi penyakitnya seperti semacam itu. Nabi Allah Musa tidak lagi meminta kepada Allah, langsung mengambilkan daun. Namanya juga kita kan biasanya gitu tuh. Biasanya kalau misalkan udah sakit payah luar biasa, udah berobat gitu ya. Misalkan ke warung lah, ini sakit kepala, minum bodrek, sembuh. Besoknya ke 2 hari kemudian sakit kepala lagi. Kemarin juga bodrek, langsung aja kan beli bodrek aja kan. Nah, Nabi Musa juga gitu. Berselang lama sakitnya sama persis di situ, Pak. Nabi Musa tidak lagi bermunajat dengan Allah, langsung mengambilkan daun, diremas-remas, ditaruhkan di sini. Nggak sembuh. Sehingga Nabi Allah Musa heran, berdoa lagi kepada Allah, bermunajat kepada Allah, "Ya Rob, ini dulu saya diperintah olehmu untuk mengambilkan daun kalau ketika sakit ini. Bagaimana?" Kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, dulu ketika engkau mempunyai penyakit itu memohon kepadaku, meminta pertolongan kepadaku, dengan izinku aku sembuhkan. Tapi engkau yang sekarang ini tidak meminta pertolongan kepadaku karena engkau meyakini yang menyembuhkan itu bukan aku tapi daun." Nah, itulah konsekuensinya karena penyakit Nabi Allah Musa tidak disembuhkan oleh Allah. Nah, itu sebagai gambaran untuk kita, Pak. Harus libatkan nama Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berobat saja silakan syariat silakan kemanapun cari kita sakit bersyariat. Tapi kalau udah sembuh jangan mengiktikad kalau obat itu menyembuhkan kita. Tetap yang menyembuhkan kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat hanya wasilah. Nah,
Nah, ini sebagai apa namanya keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Jangan, ini gombor-gombor kadang-kadang kan yang berobat ke Chandra Sino, yang dekat aja lah. Waduh, sakit luar biasa, sakit udah seminggu, ke puskesmas nggak bisa, ke sini nggak sembuh, ke tabib nggak sembuh, ke Chandra Sino sembuh. Akhirnya ngasih tahu, ente sakit kayak anak ya, nih ente berobat nih ke Chandra Sino sembuh. Ngomong lu banyak, tidak masalah. Mudah-mudahan aja sembuh dengan izin Allah. Itu kalau mau libatkan nama Allah. Ketika meminum obat, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah sembuh baca Alhamdulillah. Itu libatkan Allah sekurang-kurangnya. Jangan menektekkan jangankan obat lah Pak. Mohon maaf, makanan aja Pak, makan. Kalau kita kalau kita rasa ini makan bisa menghilangkan rasa lapar kita, itu salah. Tetap yang memberikan rasa kenyang itu Allah. Kalau kita ngaji itu mau pawarde, naonan orang dia. Gitu ya. Yang memberikan rasa kenyang ya Allah. Tidak sedikit Pak saudara kita, udah 3 piring, yang kena nambah setan itu ya. Gara-gara apa? Tetap baca Allah membarik lana ya banyak. Baca Allah membarik lana fi marojatana. Nah inilah. Jadi betapa pentingnya keyakinan di dalam hati, sehingga nabi-nabi terdahulu pun bisa cilaka karena melanggar daripada peraturan-peraturan yang setelah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruskan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Apa yang disebut yang Allah yang tidak suka orang yang melewati batas? Ma amaru bihi fid du'a. Allah memerintah untuk kamu semua untuk berdoa. Ad-doa silahul mukmin. Berdoa itu senjatanya orang mukmin. Silakan terus berdoa. Di dalam ba'da sholatil maktubah, di dalam keseharian kita berdoa, terus berdoa kepada Allah. Tapi kata Allah, nabaha bihi ala anna da'i yang bagi Allah yatluba ma la yaliku bihi karotibil anbiya. Ini yang tidak boleh kata Allah. Boleh ente silahkan, kamu boleh berdoa apapun kepadaku kata Allah, tapi karota batil anbiya, tapi jangan sekali-kali berdoa kepada Allah meminta ingin dijadikan nabi aram jadah teman. Ya Allah, saya ingin jadi nabi, pecing saya tak jadi nabi. Nggak boleh kata Allah. Kalau jadi nabi nggak boleh. Kalau yang lain silahkan. Contoh, Bapak dia berdoa, ya Allah, saya punya anak, jadikan anak saya seorang ustadz. Silakan. Sebab pangkat nabi mah nggak bisa dikasap. Kalau pangkat ustadz, pangkat kiai itu bisa dikasap Pak. Asal Bapak dia kalau udah berdoa kayak gitu, jalurin anaknya ke pondok pesantren. Jangan udah berdoa gitu, kalau Allah pengen jadiin anak saya ustadz, tapi itu di pesantren dan sarwa jeung bohong itu mah. Sarwa jeung bohong itu mah. Sarwa melak lamun dina mudah-mudahan kan. Gitu ya, anak ente mau jadi ustadz, mau tapi dipondokin enggak, di mana? Gitu ya. Nah, sebab kalau kita ingin membuat kue bolu, ya adonannya harus adonan kue bolu. Jangan ini mau pengen bikin kue bolu, adonannya adonan kegemblong Pak gitu. Jadinya kayak gegeplak Pak. Gitu ya. Nah, inilah pentingnya karota batil anbiya. Kalau nabi itu nggak bisa dikasap, jangan dipinta, jangan memohon-mohon, jangan, nggak boleh. Sebab itu wa khataman nabiyyin. Sudah ada penuntung nabi. Siapa nabi kita? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali ke tauhidan kita, ke akidah kita. Kalau ada zaman sekarang yang mengaku-ngaku nabi, ulah dipercaya Pak, jangan dipercaya. Kok Ustadz ngomongnya kayak gitu? Takut, khawatir akhir zaman nih. Jangankan ngaku nabi, dulu dia ngaku Jibril ya Bapak ini. Itu ya, ngaku Jibril kan ada. Nah, kalau ada orang yang datang ke tempat kita ngaku nabi, pecing kurang.
Orang jadah dia mau lahir di dia. Kaku Nabi. Oh Pak Ustadz dia bisa terbang, dia bisa hiber tahu Pak. Pak Ustadz dia sorbannya kayak Batman, urusan. Gitu ya. Nah itu apa? Tekad kita, apa namanya, ketauhidan kita. Kalau kita menanamkan itu di dalam diri kita, anak kita insya Allah selamat. Nah inilah. Jadi diteruskan wasu'udi ilas sama. Apalagi yang tidak boleh dipinta dan Allah tidak menyukai orang yang meminta hal tersebut, yaitu wasu'udi ilas sama. Meminta agar bisa terbang di atas langit ya aya naon Bapak D. Misalkan panan, ya Allah, kalau ngade lihat burung bisa terbang, hayang bisa hiber cina ye. Ya anak naon bisa hiper besi keragan panan, udah jangan diminta itu mah. Kalau misalkan minta Allahumma ya Goniyu ya Hamidu agnini, atau silakan hak itu mah. Ya Allah yang maha kaya yang maha kuat, sugihkanlah aku, cukupkanlah aku, silakan itu mah. Diperintah sama agama dan diperintah memang oleh Allah, silakan. Asal jangan wasu'udi ila sama, minta terbang di atas langit nggak boleh. Pak Ustadz supaya gampang kesana kemarinya supaya terbang, nggak bisa, takut jatuh. Kalau misalkan mau bepergian udah cukup ada motor, kalau ada mobil ada naik mobil, ada kereta, ada pesawat segala dan lain sebagainya, udah jangan terbang, takut jatuh. Gitu ya. Wasu'udi ila sama, itu nggak boleh tuh. Huwa siyahu fi du'ai wal istibahami fihi. Nah diteruskannya oleh Allah Subhanahu wa taala siyahu fi du'ai. Nah yang tidak boleh di sini juga siyah. Siyah ini Pak menjerit. Menjerit itu kayak gimana sih? Menjerit itu Pak, ya Allah Gusti gitu. Jangan. Tidak diperintah itu. La yuhibbul mu'tadin, itu Allah juga tidak menyukai. Orang berdoa yang semacam itu juga tidak menyukai. Gitu ya. Yang sederhana saja, yang sebiasa dicontohkan oleh ulama-ulama kita, yang sebiasanya ada yang yang memang ada yang lisannya yang cepat tidak terdengar sama sekali ya, kita dengarkan. Ada yang eces, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, diaminkan oleh kita. Gitu ya, silahkan. Yang penting jangan siyahi, jangan menjerit di dalam doa. Wal ishabi fihi, dan juga ishab. Gitu ya. Jangan ishab di dalam berdoa. Gitu ya. Ishab itu dia mengosongkan hatinya, berdoa mau berdoa tapi dikosongkan hatinya. Nah, itu konsekuensi orang mantap tidak diijabah doa. Sebab lisannya berdoa, hatinya kosong. Nah, ini gitu ya. Nah, jadi teruskannya, karena berdoa itu termasuk silahul mukmin. Berdoa itu senjatanya orang-orang mukmin. Makanya berdoa. Dari mana syariat-syariat kita punya, dari mana keseharian kita pun ada doa-doanya ternyata Pak. Jangankan di keseharian kita, dari mulai wudhu aja Pak, masing-masing itu ada doanya Pak. Gitu ya. Dari mulai cuci tangan, Allahumma hfad yadaya mimma asika kuliha, dibaca. Kalau orang yang berdoa semacam itu ketika wudhu, Allahumma hfad yadaya, Allah akan meraksa daripada tangannya mimma asika, melakukan pemaksiatan, kuliha, seluruh maksiat itu akan diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin maling, enggak mungkin mengambil dari yang bukan haknya, akan diraksa oleh Allah. Kalau orang yang wudunya berdoa seperti tadi, gitu ya. Terus doa, Allahumma harim sya'ri, rambutnya berdoa, ada terus berdoa. Gitu ya. Dari mulai sebelum tidur, itu ada tuh doa sebelum tidur juga. Gimana doanya? Allahumma, itu sebelum tidur. Itu ya. Allahumma bismika, Allahumma bismika, Allahumma ya bismika amut. Nah sebelum itu juga membaca susuratan yang dianjurkan oleh Nabi, baca ayat kursi, baca kulhu, baca falak binas. Kalau tidak di khobar muqaddam, kulhu dulu 3 kali, al-ikhlas, kul ma'udatain, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas, diakhiri dengan ayat kursi.
wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ditiupkan di tangan kita, diusapkan dari ujung ibun-ibun ke ujung kaki. Nah, insya Allah orang yang membaca itu sebelum tidur akan terhindar daripada guna-guna orang lain. Kalau ada, akan terhindar daripada guna-guna itu. Apalagi sebelumnya udah sholat sholat sunnah gitu, atau sholat sunnah, sholat berjamaah isya, habis sholat sunnah terus masih punya wudhu, itu insya Allah akan dijaga malam itu sampai ia bangun gitu ya. Bangun juga ada doanya terus, kan diajarkan oleh Nabi untuk kita setiap kelakuan kita berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Waqa'a fi targhibatil abror qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Dilanjutkan daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, kuatnya alam dunia ini Pak bi arba'ati asya'a, ternyata adanya 4 golongan manusia. Mantap, alam dunia ini masih belum dikiamatkan oleh Allah, sebab Allah masih menyimpan 4 mutiaranya ini di alam dunia. Kalau ini 4-nya, semua 4 ini sudah tidak ada, ini mungkin jangankan Indonesia, daerah kita mungkin terkena musibah, terkena tidak mempunyai kekuatan gitu ya. Apa contohnya? Kita ada tuh saudara-saudara kita yang sekarang masih dalam pencarian di Sidoarjo tuh pondok pesantren yang memakan puluhan orang tewas santri Pak di situ Pak. Mungkin juga itu kan musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang keempat ini salah satunya sudah dicabut oleh Allah. Mana? Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para alimil ulama. Nah, itu ilmu ulama itu bisa menguatkan alam dunia Pak, bisa menguatkan alam. Maka kita bersyukur kepada Allah, di kampung kita, di daerah kita masih ada ustadz yang mau menggelarkan ilmu. Alhamdulillah. Kalau misalkan ini udah nggak ada ilmunya para ulama, kayaknya udah wassalam kayaknya udah nggak ada nama kampung Jawa. Nah, sebab masih ada di ilmil ulama. Nah, kalau kita melihat pandangan ini Pak, gitu ya. Innallaha yuridul adaba bi ahlil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala liyuridul adaba bi ahlil ardi, akan menurunkan liyuridu. Allah mau menurunkan musibah, mau menurunkan adab, siksaannya di atas bumi. Kita katakanlah di bumi kampung Jawa. Baru juga Allah mau menurunkan adab, siksa di kampung Jawa. Tapi faida sami'a ta'limul muta'allimis sibyan al-hikmah. Tapi Allah mendengar ta'limal mu'allimal sibyan. Ada orang, ada ustadz yang mengajari anak kecil tentang Al-Quran. Itu Allah melihat situ tuh, makanya tidak jadi diangkat. Sarrafa dzalika anhum, yakni al-hikmat al-Quran. Sarrafa dzalika, maka Allah menengok. Allah enggak jadi menurunkan siksa kepada satu kampung tersebut. Ya Allah, mengajar anak kecil, apalagi sampai mengajar ilmu kan, mengajar fikih, mengajar tafsir dan lain sebagainya. Baru mengajari anak kecil, ya emang mengajar budak letik teriet, panang teriet hulu kata Saya punya anak kecil ya Allah. Tadus bini yang Pak Chandra tuh pernah dikirim fotonya tuh. Kurang lebih 25 anak kecil. Ini kalau kita ngajarin anak kecil udah di depan kita nih sologan. Ayo ceng, tahun. A'udzubillah diturutin. A'udzubillahi minasyaitonir. Belum juga sampai rojim udah nanya, Pak Ustadz besok ngaji apa enggak? Apa main gehel tak? Tapi gimana Ustadz, kesel atau enggak? Sabar Ustadz. Kalau Ustadz kesel atau itu malah Ustadz garang. Gitu ya, sabar atau nggak marah Ustaz terus. Nah, ternyata Allah melihat itu tuh, baru juga menurunkan siksa atau mengganggu nggak sedikit nih. Habis itu diajarin ceng peci Ustaz kan dipakai ulin, gitu ya. Nah, terus Ustaz marah tuh enggak,
ikhlas Ustadz mah. Nah makanya ternyata itu tuh di ahlil ardi, baru juga Allah mau menurunkan siksa di atas bumi karena terdengar bunyi anak kecil yang mengaji ingin bisa baca Al-Quran kepada sang guru. Nah itu Allah nggak jadi menurunkan siksanya. Ya Allah, luar biasa ya. Mana lagi? Wabil syaikhi wabil asharihum yastaghfirun. Dan orang tua yang sudah sepuh di waktu sahur dia menghadap ke kiblat, sudah punya wudu, dia megang tasbih sambil baca istighfar. Nah itu bisa menguatkan bumi. Coba sepuh-sepuh kita nih, termasuk kita yang ngaji di sini, baca istighfar nggak di tiap malam? Itu bisa menguatkan bumi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim di jam 3 tuh udah bangun sambil nunggu subuh. Subuh sekarang jam 4 lewat sedikit, Pak Ngopit ya. Nah, jam setengah 4 udah bangun, udah sholat sunnah fajar, sholat qada hajat, baca istighfar. Nah itu bisa menguatkan bumi tuh, bisa menguatkan bumi. Ya daripada begadang tekaruhan di kantor mana di pos ronda kan main gaple. Nah mending itu baca istighfar. Itu bisa menguatkan bumi. Nah inilah kembali bi ilmil ulama. Ternyata dengan ilmunya ulama, walaulal ulama lah halakal juhal. Karena kalau tidak ada ilmunya para ulama, lah halakal juhal, kata para ulama. Lah halakal juhal akan nampak kerusakan daripada diri-diri orang-orang yang bodoh. Ini jangankan ini kan ya, jangankan yang dikatakan hadis ini sekarang aja ulama kita karek milih Pak, ngaji kita karek mau, karek pengen doang. Ini di sini ada, di sana ada, di sana ada, karek mau kita. Berarti ulama banyak. Tapi sekarang lihat kerusakan manusia itu seperti apa? Masih ada kan? Yang ngaji mengaji, yang maksiat maksiat terus. Nah segini masih ada ulama, coba bayangkan kalau udah nggak ada ulama aja pun, masya Allah, akan rusak lahalakal juhal, akan rusak daripada kebodohan kebodohan orang-orang yang bodoh. Kita bersyukur di musola ini masih ada yang bisa ngimami, masih ada Pak Pardi, masih ada pada sepuh-sepuh kita yang bisa ngimam ke depan, gitu ya. Kalau bisa diteruskan nanti kamu generasi yang muda supaya bisa jadi imam. Ripuh Pak Pandi kalau nggak ada yang bisa imam itu ripuh. Yang biasa ya kita contohkan yang sekarang aja lah. Misalkan Pak Pandi nggak ada kepentingan yang lain, nggak ada nih maghrib sekarang, piraku maghrib mau diliburkan sama RT Pandi. Nungguan Pak Pandi 6:30 belum ada, kemana yo Pak Pandi sini yo, piraku di RT diumumin di depan. Wahai saudara-saudara, udah maghrib mah lantaran imam nggak datang, maghrib libur. Masa sampai gitu kan, lahalakal duhal kan gitu. Nah makanya dibahas itu ya di dalam ilmu fikih ini untuk orang yang ajazah. Ingat, orang yang ajazah. Saya yakin 100% orang kampung Jawa semua juga bisa baca suratul Fatihah. Nah suratul Fatihah itu Pak termasuk rukun min arkani sholat. Ingat, rukun min arkani sholat. Ketika kita meninggalkan bacaan Fatihah di dalam sholat, itu batal sholat kita, tidak sah sholatnya. Misal sudah membaca iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Tidak membaca Fatihah, batal sholatnya. Nah sebab qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah itu rukun daripada rukun-rukun sholat. Nah pernah kita bahas di dalam kitab Fathul Mu'in gimana kita mendahulukan surat, membaca suratan, mengakhirkan membaca surat Fatihah. Gitu ya, gimana tuh hukumnya? Nah di kata ilmu fikih dikatakan kalau kita mendahulukan surat, mengakhirkan surat Fatihah, itu surat yang duluan kita baca tidak dianggap karena sesudah membaca surat Al-Fatihah. Udah membaca iftitah, baca surat Al-Ikhlas, sudah Al-Ikhlas,
baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Nah, itu surat yang Al-Ikhlas yang kita duluan kita baca itu tidak dianggap sebab mendahului surat Al-Fatihah. Nah, hifdon tegasnya katalar. Di hifdon itu meraksa apa dia tahu. Nah, makanya saya yakin 100% orang kamu ya semuanya bisa baca Fatihah. Karik-karik yang yang rada bagus, yang rada nenggel, yang rada rapi, itu tinggal dipilih. Itu siapa tugasnya? Ya imam-imam. Coba ente baca Fatihah, oh ente mah nggak ada tasnya, ente panjangnya salah, udah tinggal itu tuh, tinggal dipilih sama kita. Nah, hifdon, au talqinan, au nadron, atau dilihat. Nah seperti ini Pak, ada orang kebetulan tadi tuh imamnya nggak hadir sama sekali. Gitu, kebetulan ada tiang seperti itu, ada Quran, dibukakan oleh dia. Nadron, silakan. Oh Ustadz, saya mah nggak hafal surat Fatihah. Apalnya kalau dilihat, silakan nadron sambil dilihat. Jadi ya, jangan juga udah dilihat bacanya salah dia, rada tendah Pak, dedel ongkoh salah Pak. Gitu ya, nadron fil mushafi. Nah, summa in ajazal musolli anha lazima qiraatu qadriha min baqiyatil Qur'an. Umpamanya yang pinter nggak ada, tihang ini nggak ada, mushaf nggak ada, dia hafal sampai setengah doang Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kalau dikino kuek. Ya bacanya gimana? Waduh. Nah, kata ulama, lazimahu qiraatu qadriha min baqiyatil Qur'an. Atau silahkan yang lain surat yang hafal tuh silahkan teruskan. Kalau tidak hafal. Kalau tidak hafal, ajaza artinya apes. Dia dulu tidak berguru ilmu. Dia dulu bodoh, odop, gitu ya, odop, tidak tahu apa-apa. Nah, dia tanya sampai iya karena udua iya karena stain setengahnya. Nah, maka wajib diteruskan lazimahu qiraatu qadriha, sekadar min baqiyatil Quran, daripada ayat-ayat yang lain dibaca oleh dia. Oh, Ustaz, saya apasnya kulhu. Atau silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Silakan. Tapi jangan disengaja-ngaja orang yang pintar maulah. Sebab jangankan diselang dengan ayat yang lain, untuk kita yang hafal ya, diselangkan oleh dzikrun ajnabi itu wajib diulang lagi Pak. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wajib bersin yuk imam. Yuk imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Rajin rasanya. Maliki yaumiddin. Nah itu harus dibalikan lagi Pak. Ketika si imam baca tahmid, bersin baca tahmid, padahal lagi baca Fatihah, wajib diulang lagi kalau baca tahmid. Nah kalau mau iya karena berdua iya kan hajis 1000 kali bersin. Nanti aja dia selesai sholat baru Alhamdulillahirabbil alamin di sesudah sholat, jangan di dalam sholat. Apalagi di dalam surat Al-Fatihah diselangkan oleh zikir yang lain, itu tidak sah, harus diulang lagi. Summa in ajaza an dzalik lazimahu qiraatu qadriha min dzikril au du'ain. Dia Fatihah nggak bisa umpamanya, ayat yang lain nggak bisa, digantilah min qadri min dzikrin au du'ain. Dia zikir dan doa yang dia bisa, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau in ajaza ini sedang kita mengkaji perluas untuk ilmu di dalam sholat membaca surat Fatihah. Umpamanya ada orang yang nggak hafal sama sekali, gitu ya, silakan pakai zikir. Nah ada lagi in ajaza an dzalik, maca Fatihah nggak bisa, maca apalagi tadi ayat-ayat yang lain nggak bisa, zikir nggak bisa, ngadoake tebekuk sih mah. Gitu ya. Nah, apa kata ulama? Waqafa bi qadril Fatihah. Ngecedok beung geus panas. Diem aja udah. Diem. Waqafa.
ngerenteng diem. Sekadar apa? Biqadril Fatihah wujuban. Sekadar sekira-kira berapa menit orang yang membaca Fatihah. Misalkan orang yang membaca Fatihah paling 2 sampai 3 menit. Ini yang nggak hafal sama sekali tentang zikir, tentang Fatihah, tentang apapun itu, cicing bengkos. Cicing beda. Nah, diem aja. Wujuban. Wala yajibu alaihi tahrikul lisanihi. Dia tidak wajib menggerakkan lisannya. Atau mau dibacanya tuh mau apa? Itu ya. Jangan tuh pura-pura ngunyam-ngunyam. Ngunyam-ngunyam itu nggak wajib. Nah, ternyata panjang surahan orang yang membaca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah ini penting, wajib diajarkan. Bahkan di dalam Kasifatu saja itu dijelaskan ada tasydid, ada panjang dan pendeknya. Maka itu tasydid harus dibaca tasydid, panjang harus dibaca panjang. Jangan yang tasydid tidak dibaca tasydid. Khawatir ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna, kan kata usul fikih. Kalau huruf Quran itu satu aja ditambah hurufnya itu bisa mengubah daripada maknanya. Gitu ya. Jangan jauh-jauh daripada surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan menggunakan tasydid. Itu wajib pakai tasydid. Iyyaka artinya atau hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon, dan kepadamu aku mau menyembah, kan gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya, itu maknanya. Tapi coba kalau tidak pakai kalau tidak pakai tasydid, berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya matahari. Jadi pan musyrik, kan murtad, naudzubillah. Matahari maknanya. Maka yang tidak menggunakan tasydid jangan dipakai tasydid untuk imam-imam. Meskipun pengen mau montok sih dari bapak cana Pak Ustadz, iya atau bisa montok-montok, ya jangan jauh. Kayak terdengarnya menggunakan tasydid nggak boleh. Gitu. Sebab dari mulai Bismillah, kan kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengawali suratul Fatihah daripada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin terus sampai waladhdallin. Tasydid panjangnya hurufnya harus rapi seminimal untuk orang-orang yang imam. Nah, ini dipinta pertanggungjawabannya, mengatakan berat. Nah, kecuali tadi tuh yang ajaza itu mah luar daripada koridor yang tadi. Kalau ajaza, kalau tidak ada yang bisa. Tapi kalau untuk yang biasa jadi imam, perhatikan daripada surat Al-Fatihah. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat afiat, mudah-mudahan kita dijembarkan rezeki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.